Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga anak-anak semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan semoga sudah sarapan semuanya ya. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca basmalah ya anak-anak, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Capaian pembelajaran, peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat, memahami konsep muamalah, riba, rukhsah, serta mengenal beberapa madhab fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjabarkan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 2. Peserta didik dapat menerangkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Peserta didik dapat mengemukakan hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 4. Peserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur sesuai ketentuan. Alur tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjabarkan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 2. Peserta didik dapat menerangkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Peserta didik dapat mengemukakan hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 4. Peserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan syukur sesuai ketentuan. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sujud syukur. Nah anak-anak, materi yang pertama adalah pengertian sujud syukur. Kalian sudah tahu belum apa itu yang dimaksud dengan sujud syukur? Ya, di sini ada gambar ilustrasi seorang anak yang sedang bersujud. Nah, sujud syukur itu adalah sujud yang dilaksanakan dalam rangka berterima kasih kepada Allah karena telah diberikan nikmat yang besar atau dijauhkan dari bahaya yang besar. Nah, itu adalah pengertian dari sujud syukur. Silahkan dibaca dan juga dipahami dan juga tentunya diingat-ingat supaya tidak lupa. Yang selanjutnya adalah dalil sujud syukur atau perintah dari Allah maupun dari Rasulullah tentang pelaksanaan sujud syukur ini. Ayo coba yang sudah bisa membaca ayat Al-Quran atau yang sudah bisa membaca tulisan Arab, mari kita baca bersama-sama hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Annahu kana idza ja'ahu amru sururin au busyiron bihi kharra sajidan syakiron lillah. Ya. Kemudian artinya kita baca bersama ya anak-anak ya. Ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Nah, ini adalah dalil perintah untuk melaksanakan sujud syukur. Nanti silahkan anak-anak ya di rumah dicoba ini dihafalkan hadisnya dan juga tentunya adalah artinya ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari penyebab sujud syukur. Ya, sujud syukur itu dilakukan itu tidak tiba-tiba anak-anak ya. Akan tetapi ada penyebabnya. Nah, sekarang mari kita simak apa yang menyebabkan kita sebagai umat Islam itu melakukan sujud syukur.
Nah, sujud syukur dilaksanakan dengan sebab sebagai berikut. Yang pertama adalah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari bahaya. Jadi ada dua sebab ini. Nah, sekarang coba kalian renungkan, kalian pikirkan. Kira-kira contohnya apa ini ya? Ketika mendapatkan nikmat yang besar dari Allah atau ketika terhindar dari bahaya. Coba direnungkan dulu. Contohnya itu apa? Nah, contoh nikmat yang besar dari Allah itu misalkan kalian ya sebagai seorang siswa yang beragama Islam, misalkan ada yang mengikuti ini lomba tilawah tingkat provinsi. Kemudian dia mendapatkan juara satu lomba tilawah tingkat provinsi. Nah, ini adalah contoh nikmat yang besar dari Allah. Karena tidak semua siswa itu punya kesempatan untuk bisa menjadi juara lomba tilawah tingkat provinsi. Kemudian yang kedua, contoh terhindar dari bahaya itu seperti apa? Ya, tentunya kita di dalam kehidupan ini kadang-kadang ada ya bahaya yang mengintai kita. Ya, baik itu karena kelalaian ataupun karena bencana alam, ya. Di sini contohnya adalah selamat dari musibah angin puting beliung. Ayo, siapa ini yang pernah ya melihat atau merasakan bagaimana ngerinya angin puting beliung? Tentunya ketika kita itu selamat dari adanya angin puting beliung, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat luar biasa dari Allah. Kita itu selamat dari angin puting beliung itu karena apa? Karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Baik, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang tata cara sujud syukur. Ketika pengertiannya sudah, tadi ya dalilnya sudah, kemudian penyebabnya sudah. Nah, sekarang bagaimana tata caranya kita itu melaksanakan sujud syukur? Coba sebelum kita bahas, adakah anak-anak ini yang sudah ya pernah melaksanakan sujud syukur gitu ya di rumahnya atau di lingkungannya? Misalkan pernah mendapat nikmat yang sangat besar, kemudian melakukan sujud syukur. Ada yang sudah pernah belum ini ya? Ya mudah-mudahan ada yang sudah pernah melakukannya. Nah, sujud syukur itu ada tata caranya, nggih, ada tata caranya. Tata caranya itu karena ini adalah fikih itu berbeda-beda sebenarnya ya di antara aliran, di antara kelompok itu berbeda-beda. Tapi secara umum kita akan mempelajari tata cara sujud syukur seperti yang ada di sini ya. Jadi yang pertama, itu menghadap kiblat. Kiblat kita itu mana sih anak-anak ya? Kiblat kita itu mana? Ya, kiblat kita itu adalah Ka'bah gitu ya, Baitullah yang ada di kota Mekah. Nah, kebetulan atau qadarullah arahnya itu ada di sebelah barat. Maka ketika mau melaksanakan sujud syukur, ya kita menghadap ke arah barat, arah kiblat. Kemudian yang kedua adalah berniat untuk sujud syukur. Nah, ini bagi yang melafalkan niat silahkan nanti dibaca dengan apa? Jahar ya, niat sujud syukurnya itu. Maksudnya dibaca ya, dibaca, dibunyikan gitu ya. Kemudian bagi yang mereka tidak melafalkan niat sujud syukur, maka cukup untuk diucapkan di dalam hati saja. Nah, bagaimana lafal niat sujud syukur itu? Ya di antaranya lafal niatnya adalah nawaitu sujudasyukri sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, tata cara sujud syukur yang ketiga adalah membaca takbir, kemudian sujud seperti sujud saat sholat. Nah, ketika sujud itu kita membaca doa sujud syukur. Doanya seperti apa? Nah, sekali lagi doanya ini bermacam-macam. Nah, salah satu yang bisa dipakai adalah doa yang ini ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada sembahan yang benar selain Allah dan Allah maha besar. Kemudian yang selanjutnya
Tata cara sujud syukur yang kelima adalah bangkit dari sujud dalam posisi duduk. Ini seperti duduk di antara dua sujud itu ya anak-anak ya. Kemudian setelah itu, setelah bangkit dari sujud dan duduk sejenak, yang keenam, yang terakhir adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Seperti salam ketika kita sedang melaksanakan sholat. Baik anak-anak ya, mudah-mudahan kalian ini sudah paham ya ini ya. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan kepada ustadz atau guru mengajimu di rumah atau nanti ketika di sekolah bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru. Baik. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata cara sujud syukur. Yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat. Yang kedua adalah membaca niat sujud syukur. Bagi yang tidak melafalkan niat, cukup diucapkan di dalam hati. Sedangkan bagi yang melafalkan niat, maka sebelum melaksanakan sujud, mengucapkan niat sujud syukur yaitu nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah mengucapkan takbir, kemudian bersujud. Allahu Akbar. Yang selanjutnya adalah membaca doa sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang selanjutnya adalah bangkit dari sujud, kemudian duduk sebentar dan dilanjutkan dengan mengucapkan salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik anak-anak, yang selanjutnya kita akan mempelajari hikmah sujud syukur. Coba ada yang tahu tidak apa hikmah dari perintah untuk melaksanakan sujud syukur itu? Ya, tentunya suatu perintah, suatu ibadah itu ketika dilakukan ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, hikmah dari sujud syukur itu yang pertama adalah manusia itu tidak boleh sombong meskipun punya kelebihan. Kenapa tidak boleh sombong? Karena kelebihan yang dia punyai itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita melaksanakan sujud syukur itu artinya kita sedang ingat kepada Allah. Ketika sedang mendapatkan nikmat atau ketika terhindar dari bahaya, kita ingat kepada Allah. Itu artinya kita dekat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ketika kita sujud syukur, itu artinya kita sedang bersyukur kepada Allah. Karena di situ kita mengucapkan hamdalah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah kita akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah dan akan selamat dari siksanya. Ya, sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang artinya barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan bagi siapa saja yang kufur kepada Allah, maka ingatlah siksa Allah itu sangatlah pedih. Kemudian yang kelima, dari hikmah sujud syukur itu adalah bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai, di mana dapat kita simpulkan. Yang pertama, sujud syukur adalah sujud sebagai wujud syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan.
Kemudian kedua, hukum sujud syukur adalah sunnah. Yang ketiga, sujud syukur dilaksanakan sebanyak 1 kali. Dan yang keempat, sebab sujud syukur itu ada 2, yaitu mendapatkan nikmat dan terhindar dari musibah atau bahaya. Kemudian yang kelima, tata cara sujud syukur meliputi menghadap kiblat, berniat, membaca takbir, kemudian sujud dan membaca doa, bangkit dari sujud, kemudian membaca salam. Yang keenam, hikmah sujud syukur itu diantaranya adalah menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh sombong. Kita harus senantiasa bersyukur dan sujud syukur itu sebagai bukti kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga bisa memberi manfaat pada anak-anak semuanya. Semoga anak-anak juga bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan pada kesempatan pagi ini. Jangan lupa pelajaran ini diulang-ulang di rumah, dipelajari di rumah, video tata cara pelaksanaan sujud syukurnya juga dilihat ulang, ya, kemudian dipraktekkan supaya kalian semuanya paham. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.